Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Kembali lagi pada video pembelajaran saya. Saya Muhammad Zabibullah, nomor absen 19 di video pembelajaran komunikasi analog. Semoga kalian semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat dalam belajar. Nah, pada pertemuan sebelumnya mungkin kita sudah mempelajari tentang dasar-dasar modulasi amplitudo atau AM. Termasuk salah satu jenisnya yaitu double sideband suppressed carrier atau DSPSC. Nah, kita tahu bahwa pada modulasi DSPSC ini sinyal carrier tidak ikut dipancarkan sehingga daya transmisi dapat dimanfaatkan secara lebih efisien untuk membawa informasi nih. Nah, pada video kali ini saya akan memberikan pembelajaran tentang bagaimana sinyal DSPSC tersebut dapat dihasilkan. Kemudian menggunakan sebuah rangkaian yang sangat populer dalam sistem komunikasi analog yaitu ring modulator atau yang sering disebut juga sebagai copper modulator. Selama kurang lebih 10 menit ke depan kita akan membahas 3 materi utama. Yang pertama yaitu mengenal struktur rangkaian pada ring modulator beserta komponen penyusunannya. Kemudian yang kedua yaitu memahami prinsip kerja keempat dioda ketika sinyal carrier pada kondisi positif maupun negatif. Kemudian yang terakhir kita akan melihat bentuk gelombang keluaran yang dihasilkan sehingga proses terbentuknya sinyal DSPSC dapat dipahami dan lebih mudah dipahami lah pokoknya. Saya harap kalian memperhatikan setiap bagian pembahasan dari saya sampaikan. Mari kita mulai. Sebelumnya saya akan menggambarkan sebuah diagram rangkaian ring modulator. Nah, seperti yang bisa dilihat pada papan tulis, secara umum rangkaian ini terdapat atas dua transformator input dan transformator output. Nah, kedua transformator tersebut memiliki peranan penting sebagai penghubung sinyal sekaligus membantu proses pembalikan polaritas selama modulasi berlangsung. Nah, pada sisi kiri terdapat transformator input menerima sinyal informasi atau message signal yang dilambangkan dengan XT. Nah, sinyal inilah yang nantinya membawa informasi yang ingin dikirimkan. Selanjutnya pada sisi kanan terdapat transformator output. Nah, transformator output ini berfungsi menghasilkan tegangan atau fade out setelah proses modulasi selesai dilakukan. Nah, di antara kedua transformator ini terdapat 4 buah dioda yang diberi nama D1, D2, D3, dan D4. Nah, keempat dioda ini disusun membentuk konfigurasi cincin atau ring nih, sehingga rangkaian ini dikenal dengan nama ring modulator. Kemudian komponen berikutnya yang tidak kalah penting pada rangkaian ring modulator yaitu adalah sinyal carrier atau sinyal pembawa yang dilambangkan dengan CT. Nah, berbeda dengan sinyal informasi, carrier dihubungkan tepat pada bagian center tap, ini center tap ya, pada kedua transformator. Nah, peletakan carrier pada carrier tap memungkinkan sinyal untuk mengendalikan mengendalikan kondisi dioda sehingga dioda dapat bekerja sebagai saklar elektronik ketika carrier berubah dari siklus positif ke siklus negatif. Nah, pasangan dioda yang aktif juga akan berubah proses pergantian. Inilah yang menjadi dasar terbentuknya modulasi DSPSC. Dengan kata lain, transformator berfungsi sebagai media kopling sinyal, sedangkan 4 buah dioda tadi berfungsi sebagai saklar otomatis yang dikendalikan oleh sinyal carrier. Gitu.
Nah, selanjutnya kita akan membahas prinsip kerja ring modulator. Agar proses analisis lebih mudah dipahami, terlebih dahulu kita menganggap bahwa sinyal informasi atau X-tag bernilai 0 dengan cara ini kita dapat melihat pengaruh sinyal carrier terhadap kondisi dioda tanpa dipengaruhi oleh sinyal informasi. Nah, sebelumnya saya akan menggambarkan gambar rangkaiannya terlebih dahulu ya. Nah, bisa dilihat rangkaiannya. Nah, ketika sinyal carrier berada pada siklus positif, tegangan positif pada center tap akan membuat dioda D1 dan D2 berada pada kondisi forward bias. Artinya kedua dioda tersebut aktif dan dapat menghantarkan arus nih seperti ini. Arusnya seperti ini. Seperti itu ya. Nah, sebaliknya pada dioda D3 dan D4 itu berada pada kondisi reverse bias sebaliknya, sehingga tidak dapat menghantarkan arus sama sekali. Arus carrier kemudian mengalir melalui D1 dan D2 menuju transformator output. Namun karena arah arus pada lintasan transformator saling berlawanan, medan magnet yang dihasilkan juga saling menghilangkan. Akibatnya tidak terbentuk tegangan induksi pada sisi keluarannya. Dengan kata lain, meskipun carrier diberikan ke dalam rangkaian, sinyal carrier tidak muncul pada output. Inilah yang disebut sebagai suppressed carrier, yaitu carrier yang berhasil ditekan sehingga tidak ikut dipancarkan. Nah, kemudian kita melihat ke kondisi yang kedua, yaitu ketika sinyal carrier pada siklus negatif. Saya akan menggambarkan rangkaiannya agar ada gambarannya. Nah, bisa dilihat ya. Nah, pada kondisi ini polaritas tegangan berubah sehingga dioda D1 dan D2 itu menjadi tidak aktif. Sebaliknya pada dioda D3 dan dioda D4 berubah menjadi aktif nih dan mulai menghantarkan arus. Nah, gambar perarusannya tuh seperti ini. Nah, bisa dilihat ya pergambaran arusnya. Nah, jalur arus itu berpindah ke melalui pasangan D3 dan D4. Walaupun jalur arusnya berubah, apabila sinyal informasi masih dianggap 0, maka hasil akhirnya tetap sama, yaitu tidak didapat tegangan keluar karena magnet yang dihasilkan tetap saling meniadakan. Namun keadaan akan berbeda ketika sinyal informasi dimasukkan secara bersamaan dengan sinyal carrier. Pada saat carrier berada pada siklus positif, sinyal informasi diteruskan menuju keluaran dengan polaritas yang sama seperti sinyal aslinya.
Sedangkan ketika sinyal carrier berada pada siklus negatif, pasangan dioda yang aktif berubah sehingga polaritas sinyal informasi ikut dibalik sebesar 180 derajat. Proses pembalikan polaritas secara terus-menerus mengikuti perubahan carrier. Inilah yang menyebabkan sinyal informasi mengalami proses modulasi dan menghasilkan sinyal DSB-SC. Nah, untuk memperjelas proses yang telah kita bahas tadi, sudah saya gambarkan bentuk gelombang yang dihasilkan oleh ring modulator. Grafik pertama menunjukkan sinyal informasi atau message signal yang berbentuk gelombang dengan frekuensi relatif rendah. Kemudian pada grafik kedua menunjukkan sinyal carrier yang direpresentasikan sebagai gelombang kotak. Bentuk ini digunakan karena carrier bekerja layaknya sebuah saklar elektronik yang secara bergantian mengaktifkan pasangan dioda. Nah, kemudian ketika dua sinyal tersebut diproses di dalam ring modulator tadi, maka dihasilkan sinyal keluaran seperti yang terlihat pada grafik yang ketiga. Perhatikan bahwa setiap kali carrier berubah polaritas, fase sinyal informasi juga ikut berubah. Inilah karakteristik utama dari proses modulasi menggunakan ring modulator. Karena sinyal carrier berhasil ditekani, maka daya transmisi tidak terbuang untuk mengirimkan carrier. Seluruh energi tadi lebih banyak digunakan untuk membawa sinyal informasi melalui sideband atas dan sideband bawah, sehingga modulasi DSB-SC menjadi lebih efisien dibandingkan modulasi AM konvensional. Sebagai penutup, dapat disimpulkan pada pembahasan pada video kali ini, ring modulator merupakan rangkaian yang memanfaatkan 4 buah dioda sebagai saklar elektronik yang dikendalikan oleh sinyal carrier. Pergantian pasangan dioda yang aktif menyebabkan sinyal informasi diteruskan ataupun dibalik fasenya secara bergantian, sehingga terbentuk sinyal double sideband suppressed carrier atau DSB-SC. Penggunaan transformator dengan center tap memungkinkan sinyal carrier saling menghilangkan pada sisi keluaran, sehingga carrier tidak ikut dipancarkan. Dengan demikian, daya transmisi dapat dimanfaatkan secara lebih efisien untuk mengirimkan informasi. Melalui pembahasan ini diharapkan kalian dapat memahami struktur rangkaian ring modulator, prinsip kerja dioda pada setiap kondisi carrier, serta mekanisme terbentuknya sinyal DSB-SC. Demikian pembahasan kita pada video kali ini. Semoga materi ini dapat membantu kalian memahami konsep ring modulator dengan lebih baik. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Jangan lupa untuk terus belajar dan sampai jumpa pada pembahasan berikutnya. Salam teknologi. Saya Muhammad Rizky undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.